Salam saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini saya Pendeta Muda Dwi Cahyono dari Sumber Bekas Prigen Pasuruan, Gembala Jemaat daripada Gereja Mahasiswa Hari ke-7 Jemaat Sumber Bekas dan juga Prigen dan cabang Sekolah Sahabat Penanggungan. Pada saat ini ingin membagikan firman Tuhan kepada saudara dan saudari sekalian yang berjudul Kota-Kota Besar. Saya ambil dari buku Peristiwa Akhir Zaman pasal yang ke-8, tulisan daripada Nyonya Ellen White. Baik, mari kita perhatikan firman Tuhan ini dengan seksama. Saudara, kota yang pertama kali yang ada di dunia ini namanya adalah kota Henok. Ya, dibuat oleh Kain. Akibat kutukan Allah, Kain menyingkir dari rumah tangga ayahnya. Mula-mula ia memilih pekerjaan sebagai penggarap tanah. Dan sekarang dia membangun sebuah kota dan menamainya menurut nama anak laki-lakinya yang tertua. Kejadian 4 ayat 17. Dia sudah melarikan diri dari hadapan Tuhan, membuang janji akan Firdaus yang dipulihkan untuk mencari harta kesenangan di bumi ini di bawah kutuk dosa. Dengan demikian, berdiri sebagai pemimpin golongan besar manusia yang menyembah ilah dunia ini. Nah, kita ketahui di sini saudara, kota yang pertama dibuat oleh Kain dan kota ini menjadi kota yang sangat sekuler dan dipimpin oleh seorang yang sudah menjauhkan diri daripada Tuhan, yaitu Kain. Dan Kain menjadi pemimpin di sana. Kota pertama adalah kota Henok dan kota penyembahan terhadap keduniawian yang pernah ada yang pertama kali. Kota yang kedua itu adalah namanya kota Babel, kota yang kedua di dunia ini. Jadi pada zaman Babel barulah ini yang kota kedua. Umat-umat Tuhan berarti tinggalnya di mana? Dia di padang-padang rumput dan sebagainya, sebagai dia tidak membangun sebuah kota yang besar. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur menjumpai tanah di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu tergala-gala dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi saudara dan saudari sekalian, salah satu tujuan daripada pembangunan kota Babel ini adalah untuk menjadi pusat penyembahan berhala pada saat itu. Mereka membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Kenapa? Karena mereka berpikir ini adalah antisipasi apabila datang air bah. Karena waktu di zaman Babel ini kisah mengenai air bah masih cukup berkesan di dalam pikiran masing-masing umat Tuhan pada saat itu. Oleh sebab itu, kota Babel adalah kota kedua dan juga menjadi pusat penyembahan berhala atau ilah-ilah lain di muka bumi ini. Kota-kota besar adalah tempat persemaian kejahatan. Nyonya Ellen White berkata, di seluruh dunia kota-kota besar menjadi tempat bersemainya kejahatan. Di segala segi terdapat pemandangan dan surat-surat kejahatan. Di mana-mana ada penggodaan seksual dan pemborosan. Saudara, ketika kita berada di lingkungan perkotaan, maka dengan mudah kita akan menemukan apa yang disebut dengan kriminal, tindakan-tindakan kriminal, kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat ada di mana-mana. Dan berbeda ketika kita tinggal misalnya di wilayah pegunungan yang tidak banyak orang. Misalnya pada saat ini saya tinggal di Sumberoka, tetangga saya paling dekat adalah 100 meter dari tempat saya, dan itu menguntungkan saya. Sebab apa? Ketika saya keluar dari rumah, yang saya lihat adalah pohon.
Yang saya dengarkan adalah kicauan burung. Yang saya dengarkan adalah bagaimana binatang-binatang di hutan atau suara angin yang menghempaskan dedaunan yang ada di pohon. Ya, berbeda ketika kita misalnya tinggal di kota-kota besar. Ketika kita keluar rumah, yang kita temukan adalah orang mabuk, penipuan, pencurian, dan lain sebagainya. Inspirasi dosa di kota besar jauh lebih besar dibandingkan dengan kita yang tinggal di desa maupun tinggal di pedalaman. Oleh sebab itu, saudara, kutuk Tuhan, firman Tuhan dikatakan bahwa kutuk Tuhan akan menghancurkan kota-kota terlebih dahulu ketika menjelang penutupan dunia ini. Ketika kiamat sudah dekat, setiap kota akan dijungkir balikkan dengan segala cara. Akan terjadi kekacauan di setiap kota. Segala sesuatu yang dapat diguncang akan terguncang, dan kita tidak tahu apa akan terjadi berikutnya. Penghukuman itu akan sesuai dengan kejahatan orang banyak dan terang kebenaran yang telah mereka miliki. Jadi saudara, kota-kota itu akan ditunggang balikan, akan dicungkir balikan, ya, akan dibuat menjadi kacau sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka dan sesuai dengan amaran-amaran yang sudah mereka terima. Jadi setiap kota di mana di sana menjadi pusat konsentrasi daripada umat-umat Tuhan untuk menyampaikan amaran-amaran, memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mengikut Tuhan lebih baik. Ya. Tetapi ketika mereka menolak amaran-amaran itu, pekabaran-pekabaran daripada firman Tuhan, maka ya, sesuai dengan penolakannya itu, kota-kota ini akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah dilakukannya dan dengan apa yang sudah mereka dengar, yaitu pekabaran daripada firman Tuhan. Allah sedang menarik rohnya dari kota-kota yang jahat. Allah sedang menarik rohnya dari kota-kota yang jahat, yang telah menjadi seperti kota-kota pada zaman sebelum air bah dan seperti kota Sodom dan Gomora. Saudara, di dalam dunia ini hanya ada dua kuasa, yaitu kuasa roh Allah dan kuasa roh jahat. Ketika roh jahat itu ditarik dari sebuah kota, maksudnya ketika roh Allah itu ditarik dari sebuah kota, maka yang tinggal di sana, yang tertinggal adalah roh jahat. Dengan demikian saudara, roh jahat itu akan bekerja menguasai kota tanpa ada penghalang lagi. Dengan demikian, setan dengan para malaikatnya, yaitu roh-roh jahat, akan menguasai sebuah kota. Kita bisa bayangkan kalau sampai setan menguasai sebuah kota, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah seperti kota Babel. Yang terjadi adalah seperti Sodom dan Gomora, kekacauan, kehancuran, dan kemusnahan. Rumah-rumah mewah yang keterampilan arsitekturnya mengagumkan akan dibinasakan tanpa amaran sejenak pun bila Tuhan melihat bahwa para pemiliknya telah melampaui batas-batas pengampunan. Kekacauan, kehancuran bangunan-bangunan megah oleh api, sekalipun dianggap tahan api, merupakan suatu gambaran tentang bagaimana arsitektur bumi ini dalam waktu singkat akan menjadi terhampar sebagai puing-puing. Jadi saudara, ketika kita membuat rumah, biasanya kita membuat bangunan rumah itu yang bertahan bencana, tahan api, tidak dimakan oleh rayap dan sebagainya. Dan sekarang ini para arsitek-arsitek dunia juga ingin menciptakan sebuah bangunan yang demikian. Tetapi ketika kita melihat bahwa bangunan-bangunan yang diciptakan ini tahan api dan masih tetap terbakar, disitulah bahwa berarti tandanya roh Tuhan sudah ditarik daripada
kota-kota itu. Saya disuruh untuk menyatakan pekabaran bahwa kota-kota besar yang penuh dengan pelanggaran dan kejahatan luar biasa akan dihancurkan oleh gempa bumi, oleh api, dan oleh banjir. Kota-kota besar itu, saudara, akan dihancurkan dengan menggunakan 3 bencana alam, yaitu gempa bumi, oleh api, dan juga oleh banjir. Bagaimanakah dengan umat Allah yang belum dapat meninggalkan kota-kota besar? Nah, ini dia. Bagaimana kalau di antara kita ada banyak sekali orang-orang yang terpaksa harus bekerja di kota, belum bisa meninggalkan kota-kota besar karena pekerjaan itu harus tetap dijalankan. Ya. Atau misalnya kita menjadi pendeta di kota-kota, atau kita menjadi guru di kota-kota. Apakah tetap harus meninggalkan kota-kota besar? Ya. Mari kita simak kutipannya. Sementara waktu berlalu, makin banyak anggota kita yang harus meninggalkan kota-kota besar. Selama bertahun-tahun kita sudah diberi petunjuk agar saudara dan saudari kita, terutama keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak kecil, merencanakan untuk meninggalkan kota-kota besar, sementara jalan terbuka bagi mereka untuk melakukannya. Tetapi sampai saat yang memungkinkan untuk mereka pergi, selama mereka tinggal, mereka harus dengan sangat giat melakukan pekerjaan penginjilan, betapapun terbatasnya keadaan dan pengaruh mereka. Jadi saudara, kita harus meninggalkan kota-kota besar itu sebisa kita mungkin. Kita harus pergi. Selama kita ada kesempatan, kita harus memanfaatkan itu dengan baik. Tetapi jika memang terpaksa kita harus tinggal di kota dan tidak bisa meninggalkan kota-kota besar, maka disitulah kita bisa memanfaatkan, ya, selama kita tinggal di kota-kota besar, kita harus memanfaatkan waktu itu untuk melakukan penginjilan dengan sangat giat. Ya. Jadi tugasnya jauh lebih besar. Ya. Harus melakukan penginjilan lebih daripada dengan orang-orang yang tinggal di desa-desa dan sebagainya. Karena apa? Tantangan di kota, menginjil di kota jauh lebih besar dengan menginjil di pedalaman di desa-desa. Sekolah, gereja, dan restoran sehat tetap diperlukan di kota-kota besar. Berulang-ulang Tuhan memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita harus menggarap kota-kota besar dari pusat-pusat terdepan. Di kota-kota ini kita harus mempunyai rumah-rumah perbaktian sebagai tanda peringatan bagi Allah. Tetapi lembaga-lembaga untuk penerbitan buku-buku kita, untuk penyembuhan orang sakit, dan untuk pelatihan para pekerja, perguruan-perguruan tinggi harus dibangun di luar kota. Terutama hal ini penting agar orang-orang muda kita dilindungi dari godaan-godaan kehidupan kota. Ya, jadi gereja-gereja, ya, sekolah-sekolah masih dibutuhkan di kota-kota yang besar, dan kita harus buat di kota-kota yang besar itu, ya. Kemudian rumah makan dan sebagainya, rumah makan sehat. Jadi pusat-pusat penginjilan tetap harus dibuat di sana. Tetapi kalau untuk yang namanya rumah sakit, kemudian sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi, ya, dikatakan di sini harus dibangun di luar kota, ya, supaya apa? Inspirasi dosa bagi mahasiswa-mahasiswi atau siswa dan siswi yang ada di sekolah itu menjadi berkurang. Ya, berbeda kalau misalnya kita anak-anak kita bersekolah di kota-kota besar. Keluar dari sekolahan, ketemu mall, ketemu diskotik, ketemu tempat-tempat inspirasi dosa yang banyak. Lebih banyak dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang tinggalnya atau letaknya di pegunungan-pegunungan
atau misalnya di daerah-daerah terpencil. Kapan semua umat Tuhan harus meninggalkan kota-kota besar? Waktunya tidak akan lama bila mana kita, seperti halnya murid-murid yang pertama itu, akan terpaksa mencari perlindungan di tempat-tempat yang sepi dan terasing. Sebagaimana pengepungan kota Yerusalem oleh pasukan Roma merupakan pertanda untuk pergi bagi orang-orang Kristen Yudea. Demikian perkiraan kekuasaan pada pihak bangsa kita dengan keluarnya dekret pemaksaan Sabat kepausan itu akan menjadi amaran bagi kita. Itulah waktunya untuk meninggalkan kota-kota besar. Persiapan untuk meninggalkan kota-kota yang lebih kecil menuju tempat tinggal di lereng-lereng pegunungan yang terasing. Jadi kalau undang-undang hari Minggu yaitu Sabat kepausan sudah dipaksakan, disitulah kita harus pindah dari kota-kota besar, pindah ke kota-kota kecil, ya. Dan itu harus menjadi sebagai persiapan, dan pindah kota kecil itu sebagai persiapan untuk tinggal di lereng-lereng pegunungan yang terasing. Jadi saudara, pada saat itu tidak ada alasan bagi kita untuk tetap tinggal di kota-kota. Kenapa? Karena ketika pemaksaan undang-undang hari Minggu memasuki yaitu namanya masa kesesakan besar, di sana pintu kasihan sudah tertutup. Pekerjaan penginjilan sudah tidak dapat dilaksanakan lagi. Dengan demikian, kita tidak perlu menginjil lagi di kota-kota besar. Oleh sebab itu kita harus pindah ke kota-kota kecil, dan disitulah kita bisa menyiapkan segala sesuatunya, mental kita, fisik kita dan sebagainya, supaya kita bisa pindah tinggal di lereng-lereng gunung yang terpencil, yang terasing. Dan Tuhan berjanji akan melindungi kita, mengirim malaikat kudus untuk menjaga kita supaya kita tetap selamat. Sekalipun dekret umum sudah menentukan waktu di mana para pemelihara hukum itu boleh dibunuh, dalam banyak keadaan musuh mereka itu akan mendahului perintah tersebut, dan sebelum waktu yang ditentukan itu akan berusaha merenggut nyawa mereka. Tetapi tak seorang pun dapat menerobos pengawal-pengawal perkasa yang ditempatkan pada setiap jiwa yang setia. Sebagian ada yang diserang sewaktu mereka melarikan diri dari kota ke desa. Tetapi pedang-pedang yang diangkat untuk membunuh mereka itu patah dan jatuh tak berdaya bagikan sehelai jerami. Yang lain dilindungi oleh malaikat-malaikat yang berpakaian pasukan perang. Jadi saudara dan saudara sekalian, pada saat dekret pemaksaan Sabat kepausan itu ditetapkan, maka pada saat itu juga akan ada perintah untuk membunuh umat-umat Tuhan, ya, untuk menangkap umat-umat Tuhan. Dan padahal Tuhan telah memberikan petunjuk bahwa setelah ditetapkanlah undang-undang hari Minggu, baru kita harus meninggalkan kota-kota besar. Nah, otomatis akan ada orang yang tertinggal. Nah, dan pada saat itu kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Tuhan di sini menjanjikan keselamatan. Apabila kita masih dalam proses untuk pindah dari kota ke desa-desa, ya, kemudian kita sudah dikejar, sudah diserang, Tuhan akan melindungi. Ya, Tuhan akan menjaga dengan malaikat-malaikat kudus Tuhan maupun dengan kuasa pengawal-pengawal daripada Tuhan, yaitu Roh Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ya, dan kita tetap fokus kepada Tuhan, dan akan ada waktunya ini terjadi, dan mudah-mudahan ini terjadi di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menyaksikan penggenapan nubuatan, dan kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan begitu besar untuk melindungi kita, dan kita akan bersukacita bersama-sama dengan Tuhan di tempat-tempat terpencil, di desa-desa maupun di pegunungan-pegunungan yang sangat terpencil.
Akhir kata, oh sekiranya umat Allah merasakan kebinasaan yang akan menimpa ribuan kota yang sekarang nyaris dipersembahkan kepada berhala. Saudara, ini harus menjadi iman kita. Dan ini sudah menjadi nubuatannya. Dan kita mungkin masih sekarang ini bisa melihat tanda-tanda bagaimana kota-kota telah menuju kehancuran yang sudah dinubuatkan. Tanda-tanda penggenapan nubuatan ini akan segera tergenapi. Kita tinggal menunggu pemaksaan undang-undang hari Minggu, dan kita tidak akan bisa lagi tinggal di kota-kota yang besar. Dan demikian kita perlu pindah ke desa-desa. Lalu setelah itu kita boleh pergi ke pegunungan-pegunungan yang terpencil. Oleh sebab itu saudara, baiklah kita menyiapkan pikiran dan hati kita supaya kita mengurangi ketertarikan kita untuk tinggal di kota-kota besar. Kenapa? Di dalam kota-kota besar ya, sekarang ini Roh Tuhan telah pelan-pelan ditarik. Oleh sebab itu saudara, kekacauan-kekacauan dunia ini akan menimpa kota-kota besar terlebih dahulu. Baru setelah itu kota-kota kecil, baru setelah itu desa-desa. Dan kita pada akhirnya akan terpojok dan bersembunyi di pegunungan-pegunungan yang terpencil. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan apabila semua yang terjadi, biarlah kita semua tetap fokus kepada Tuhan dan berlindung di dalam kuasa perlindungannya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua.